Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita masuk di bab yang baru, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Bab ini berjamaah merupakan inti daripada isi kitab tauhid. Jadi bab ini adalah inti dari kitab tauhid, di mana apa itu tauhid secara hakikatnya, ya inilah di bab ini dijelaskan tafsirnya, apa itu tauhid. Adapun bab-bab setelahnya dari ini adalah merupakan penjelasannya. Tapi hakikat tauhid ada di bab ini. Qala al-muallif rahimahullah, babu tafsir tauhid, bab tafsir tauhid. Tafsir artinya al-idah wal bayan, penjelasan. At-tauhid yaitu tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan syahadat. Syahadat dengan tauhid beliau sebut di sini karena syahadat bagian dari tauhid. Jadi bukan berarti beda makna, bukan. Tapi disebutkan di sini karena syahadat itu ya tauhid. Bersaksi la ilaha illallah itu tauhid. Ya. Lalu mu'alif membawakan yang pertama ayat Al-Quran. Dan nanti yang kedua juga masih ayat. Dan nanti ada beberapa hadis. Ayat yang pertama beliau berkata di firman Allah surah Al-Isra ayat 57. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina yad'una, ulaika mereka, alladzina orang-orang, yad'una yang mereka ibadahi, yang mereka seru, yakni selain Allah, dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi. Itu yang dimaksud alladzina yad'una. Ulaikanya siapa? Ulaika yakni itulah mereka, isyarat menunjukkan kepada orang-orang yang diseru dari kalangan malaikat dan yang semisal, para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, yang mereka seru selain Allah. Oleh orang-orang musyrikin diseru, diibadahi. Yabtaguna, mereka itu berharap, ila rabbihim, kepada Rabb mereka. Yabtagun yakni yatlubun, meminta. Siapa? Ya para malaikat, para nabi, orang soleh itu yang disembah. Mereka yabtagun, memohon, meminta, ila rabbihim, kepada Allah Rabb mereka, al-wasilah. Al-wasilah yakni perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah. Al-wasilah yakni ma yutaqarrabu bihi ila Allah, perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah. Seperti sekarang ini kita mengaji seperti ini, itu namanya wasilah. Jadi segala hal, baik perkataan, perbuatan, apapun dia yang bisa mendekatkan kepada Allah, itu wasilah. Nah itu mereka berharap, para malaikat itu yang disembah-sembah selain Allah, atau para nabi, para rasul, semuanya berharap kepada Allah wasilah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka berharap rahmat. Wa yakhafuna adabahu, mereka takut adab Allah. Lihat di sini, ibadahnya orang-orang yang soleh dari kalangan para malaikat, para nabi, para rasul, itu ibadahnya dengan berharap
rahmat dan takut azab. Dan inilah rukun ibadah jemaah, itu al-khauf dan roja. Jadi ibadah kalau cuma khauf ini ibadah yang batilah. Ibadah kalau cuma harap saja ini juga ibadah yang batilah. Tapi ibadah harus disandingkan rasa takut dan rasa harap. Lihat di sini, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sungguhnya adab Rabbmu itulah yang pantas untuk ditakuti. Ayat ini kesimpulannya apa jemaah? Kesimpulannya bahwa orang-orang yang disembah selain Allah dari kalangan orang soleh itu mereka takut kepada Allah, mereka berharap rahmat, bahkan mereka berlomba siapa yang paling dekat kepada Allah. Berarti tidak pantas untuk untuk disembah. Untuk disembah. Sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif di sini, munasabatul bab li kitab tauhid. Sekarang kaitan bab ini dengan kitab tauhid dulu. Nanti kaitan ayat dengan bab nanti. Sekarang judul bab ini apa? Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Beliau mengatakan, lamma dzakara al-musannif rahimallah fil abwab as-sabiqah, ketika Syekh menyebutkan di bab-bab sebelumnya, yaitu menyebutkan tauhid, lalu fadailahu menyebutkan tentang fadilah tauhid, wa da'wata ilaihi dan menyebutkan tentang kewajiban berdakwah kepada tauhid, wal khaufa min diddihi dan menyebutkan kewajiban kita untuk takut jatuh kepada lawan tauhid, itu kesyirikan. Bab sebelumnya ya, maka bayyana rahimallahu fi hadzal bab, maka muallif menjelaskan di bab ini, bab yang kelima ini, yaitu bab tafsir tauhid, adalah beliau menjelaskan tentang makna tauhid, di mana beliau ini menjelaskan di sini hakikatnya tauhid jemaah. Hakikatnya tauhid yaitu menjauhi segala perbuatan syirik. Itu intinya. Jadi tauhid itu bukan menetapkan Allah pencipta, tidak. Bukan menetapkan Allah itu yang berhak diibadahi, tidak. Abu Jahal pun menetapkan Allah itu berhak diibadahi, tapi masalahnya dia tidak menjauhi kesyirikan. Abu Jahal, Allah diibadahi, selain Allah dari kalangan orang saleh, kuburan, pohon-pohon, berhala-berhala juga diibadahi. Itu masalahnya. Maka hakikat tauhid berjamaah bukan sekedar menetapkan Allah pencipta, tapi wajib untuk menjauhi, mengingkari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Itu hakikatnya. Maka nanti muallif menjelaskan arti tauhid di bab-bab setelahnya dengan apa? Dengan macam-macam kesyirikan. Ini syirik, itu syirik, ini syirik besar, itu syirik kecil. Dan itulah tauhid. Maka dengan kita mengetahui kesyirikan, itulah kita mengetahui berarti hakikat tauhid. Jadi mu'alif menafsirkannya bididdihi dengan lawannya. Sebagaimana kalau kita ingin tahu sunnah, maka jelaskan apa itu bid'ah. Akan tahu orang, oh kalau itu bid'ah seperti itu berarti paham apa itu sunnah. Maka mu'alif menjelaskan apa itu tauhid dengan menjelaskan apa bentuk-bentuk kesyirikan. Seperti nanti pakai jimat, pakai gelang, cincin dalam rangka tolak bala, itulah syirik. Berarti tahu hakikat tauhid tidak boleh bergantung kepada benda-benda tersebut, menjadikan sebab benda-benda tersebut untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Makanya kata para ulama juga, bididdihi tatabayyanul asya'. Bididdiha tatabayyanul asya'. Dengan lawannya, dengan mengetahui lawannya, kita tahu sesuatu. Kalau kita ingin tahu tauhid, kenali apa itu syirik. Kita ingin tahu sunnah, maka kenali apa itu bid'ah. Lianna ba'dhan nas, karena kebanyakan atau sebagian orang, yukhti'u fi fahmi ma'nahu, keliru di dalam memahami tauhid. Fayadhunnu anna ma'nahu al-iqraru bi tauhidir rububiyyati faqat. Mereka mengira makna tauhid adalah menetapkan rububiyah saja, Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan.
Bukan itu. Wa hadza laisa huwal muradu bitauhid, bukan itu yang dimaksud dengan tauhid. Wa innamal muradu bihi, akan tapi yang dimaksud tauhid adalah madallat alaihi nusus allati saqal musannifu tarfan minha fi hadzal bab. Tauhid yakni apa yang ditujukan oleh nusus. Apa nusus? Dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif pada sebagiannya ya di bab ini. Seperti ayat yang tadi kita baca. Berarti di ayat ini kaitannya dengan bab kita apa? Kaitan ayat ini terhadap bab kita tafsir tauhid. Lalu ayat di situ menjelaskan bahwa orang yang disembah-sembah selain Allah seperti malaikat dan yang lainnya, mereka itu butuh kepada Allah, mereka itu justru mencari wasilah bagaimana dekat dengan Allah, mereka itu takut dan harap kepada Allah. Berarti menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan bahwa tauhid itu adalah menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan. Baik. Kita baca makna ayat secara global di sini. Anallaha ta'ala yukhbiru anna haula'i alladziina yad'uuhumul musyrikun. Bahwasanya Allah mengkabarkan bahwa orang-orang yang disembah, diseru oleh orang-orang musyrik min dunillah selain Allah, minal malaika wal anbiya was solihin, baik dari kalangan malaikat, para nabi, orang-orang saleh, itu yubadiruna ila talabil qurba ilallah. Mereka itu berlomba-lomba bersegera untuk bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Fayarjuna rahmatahu wa yakhufuna adzabah. Mereka harap rahmat Allah, mereka takut azab Allah. Lalu fa idza kanu kadzalik, kalau memang mereka demikian, kanu min jumlatil abidi, maka mereka itu berarti hamba, sama dengan kita. Sama-sama hamba gitu loh, sama-sama makhluk Allah. Fa kaifa yud'auna ma Allah, kalau gitu kenapa disembah, diseru, dimintai tolong, dimintai doa, meminta tolong istighosah kepada mereka gitu. Wahum masyghuluna bi anfusihim, mereka sendiri sibuk dengan ibadah-ibadah mereka. Yad'una Allah yatawassaluna ilaihi bi ibadatihi, mereka berdoa kepada Allah, mereka menyeru, mereka bertawasul untuk dekat dengan Allah dengan ibadah-ibadah mereka. Nah, jadi jemaah sekalian, tawassul itu ya banyak disalahpahami di masyarakat. Tawassul itu meminta perantara kepada makhluk walaupun yang telah mati asal dia orang soleh untuk supaya dekat kita kepada Allah. Itu keliru besar. Karena tidak ada jemaah satupun tafsiran dari ulama berkaitan lafaz-lafaz ayat yang menjelaskan tentang al-wasilah. Seperti Allah perintahkan dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Atau dalam ayat ini Al-Isra ayat 57, atau tadi Ali Imran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wabtagu ilaih, carilah untuk supaya sampai kepada Allah al-wasilah, perantara. Ini yang dimaksud wasilah. Kalau kita baca semua kitab-kitab tafsir, jemaah, nggak ada yang menafsirkan minta kepada orang yang telah mati atau melalui jalur orang yang telah mati dari kalangan wali dan semisal. Tapi semuanya mengartikan yakni amal yang diridhoi Allah, yang dengan itu kita bisa sampai dan dekat dengan Allah. Yani makna tawassalu ilaihi ay taqarrabu ilaihi. Taqarrabu ilaihi, bertaqarrublah, bertawassulah yakni bertaqarrublah kepada Allah bil amali alladzi yurdihi, dengan amal yang Allah ridhai. Bi ta'atihi, dengan ketaatan kepada Allah. Wal amali alladzi yurdihi, dan dengan amal yang Allah ridhai. Itu maknanya. Imam Ibnu Katsir begitu menafsirkannya. Tawassalu ay taqarrabu ilallahi bi ta'atihi wal amali alladhi yurdihi. Bertaqarrublah kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah dan amal yang Allah ridhai. Seperti kita. Maka kita ini tiap hari bertawassul kepada Allah. Tiap hari kita salat 5 waktu itu tawassul. Tiap pekan kita ngaji itu tawassul. Yang sesungguhnya justru itu yang mendekatkan kita kepada Allah.
Dan jalan dekat dengan Allah itu cuma satu jalan jemaah ya. Keliru kalau ada orang yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Demikian pula banyak jalan menuju Allah. Mau aliran apapun bebas. Hatta mau ateis pun nyampe saja. Yang penting niatnya baik. Nah, itu sudah ngawur tentunya. Aliran apapun jangan saling menyalahkan. Sudah yang penting semuanya tujuannya satu kepada Allah. Nah, itu syubhat. Sok bijak, sok baik nampaknya bijak tapi batilnya enggak ketulungan. Karena Allah telah tegaskan dalam Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fala tattabi'u subul. Sesungguhnya jalanku ini kata Allah untuk sampai kepadaku itu kata Allah cuma satu jalan yang lurus. Maka jangan kalian ikuti as-subul. Jalan-jalan yang banyak. Kalau kita mengikuti subul jalan yang banyak, Allah akan memastikan dan Allah sudah memastikan fatafarraqu bikum an sabilih, kalian akan berpecah belah dari jalan Allah. Jadi hakikatnya jemaah, kaum yang suka berpecah belah itu adalah kaum ahli bid'ah yang menyempal dari jalan lurus. Sebab Nabi ketika menjelaskan ayat ini itu Nabi membuat garis begini, seret garis. Lalu Nabi membuat di kiri kanannya. Nabi mengatakan garis ini kata Nabi hada sabirullah. Ini adalah jalan Allah yang lurus, cuma satu. Nabi enggak ngomong banyak jalan menuju Roma. Satu. Lalu Nabi membuat garis di kiri kanan kata Nabi wahadihi subul. Ini adalah jalan-jalan atau subul. Makuli sabil syaitanun yad'una ilaih. Setiap satu jalan ini, setiap jalan-jalan ini ada masing-masing setannya yang menyeru. Setannya walaupun berbaju ulama, kiai, ustadz, ada penyerunya. Ini Nabi sudah tegaskan. Lalu apa tafsir subul? Ibnu Abbas, Mujahid, dan murid-muridnya dari kalangan para ahli tafsir tabi'in, mereka mengatakan as-subul al-bid'ah wa dhalalat. Subul, jalan-jalan, artinya kebid'ahan dan kesatan-kesatan. Jadi Ibnu Abbas itu ternyata Wahabi juga. Ibnu Abbas Wahabi juga karena suka ngomong-ngomong bid'ah. Subul itu bid'ah dan kesesatan. Itu naik hidup di zaman sekarang sudah itu Wahabi itu. Karena enggak ada yang suka ngomong bid'ah kecuali Wahabi, dan kita harus bersyukur. Ulama-ulama kita selalu rewel ngomong ini syirik, jauhi syirik, ini bid'ah, dolalah, sesat, karena sayang sama umat ini. Dan demi menjaga agama agar tidak rusak oleh kaum yang menyimpang. Karena yang berpecah belah itu bukan Islamnya tapi orangnya, kaum muslimin jemaah. Jelas ya? Jadi di antara syubhat di masyarakat adalah jangan saling menyalahkan karena jalan menuju Allah itu banyak. Semua kita sampai kok semuanya. Tidak sampai jemaah, gelundung. Kan Nabi mengatakan kulluha finnar. Semuanya terancam neraka kecuali satu, yang itu tadi. Maka Nabi pun dalam hadis menjelaskan Quran jalan itu satu. Ya. Yang banyak itu subul. Dan subul, jalan-jalan kalau diikuti akan berpecah belah. Maka kenapa umat ini berpecah belah? Karena itu tadi, tidak mau menempuh satu jalan itu, jalannya Rasul dan para sahabat. Karena sesuai pemahaman masing-masing, ya jelas tidak akan bersatu. Di dalam tarekat sufi saja ada ratusan, bahkan bisa jadi lebih. Satu kelompok saja itu bisa bersekte-sekte lagi, dan itulah yang disabdakan Nabi wasatabtariku ummati ala salatin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku, Nabi ngomong Islam, umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya terancam. Nabi loh yang memvonis neraka tuh. Cuman bukan berarti harus kekal, tidak bisa kekal, bisa enggak, tergantung kesesatannya. Tidak harus kekal, cuma terancam neraka. Seperti pezina terancam neraka, pemabuk terancam neraka, koruptor terancam neraka. Cuma bisa saja diampuni oleh Allah, bisa jadi dapat syafaat karena dosa bukan kekufuran jemaah. Cuma terancam seperti orang yang sesat menyimpang dari sunnah Nabi, terancam neraka. Kekal tidak, bisa kekal bisa tidak. Ya. Lama di nerakanya tergantung penyimpangannya dari syariat, dari sunnah ini. Yang penting terancam. Nah, yang Nabi sebutkan selamat satu yaitu makana alaihi ana wa ashabi.
yaitu siapa yang berpegang teguh di atas jalanku dan para sahabat. Jadi yang akan menyatukan pemahaman umat Islam hanya satu, yaitu dalam beragama mengikuti pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Baik. Munasabah al-ayat lil bab, kaitan ayat dengan bab ini apa jemaah? Surah Al-Isra ayat 57. Annaha tadullu, bahwa ayat menunjukkan ala anna makna tauhid, bahwa makna tauhid adalah wa syahadati la ilaha huwa adalah tarku ma'alihil musyrikun, yaitu makna tauhid adalah meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang musyrikin min da'wati sholihin, dari menyeru orang-orang soleh, wal istishfa'i bihi, minta syafaat kepada mereka atau melalui mereka ilallah, kepada Allah, fi kashfi dhurri au tahwilihi, untuk menyingkap kemudaratan atau memindahkan kemudaratan kepada kebaikan, itu melalui mereka orang-orang saleh. Li'anna dzalika huwa asyirkul akbar, karena hal itu termasuk syirik yang besar. Baik. Lalu apa pelajaran dari ayat tadi? Yang pertama, ar-raddu 'ala alladziina yad'una al-awliya. Ayat ini sebagai bantahan kepada yang menyeru beribadah kepada para wali, minta kesembuhan kepada para wali. Seperti antum kalau lihat di YouTube orang-orang sufi, mereka kalau sholawatannya orang-orang sufi itu sambil doa dinyanyi-nyanyikan, dia ngomongnya begini, madad, madad ya Husain, madad ya Badawi, madad. Madad itu artinya minta tolong wahai Husain, aku minta tolong wahai ya Al-Badawi, ya Abdul Qadir Jailani, dan seterusnya. Dan itu sudah jelas terang-terangan gitu loh, tidak lagi istilah tawassul, enggak. Itu madad ya Husain, kami minta tolong, madad, ya. Dan dinyanyikan. Maka jemaah, sesuatu kalau sudah dinyanyikan seperti itu, terkadang melekatnya kuat. Dan ini bahaya kalau sebuah kesesatan sudah diabadikan dengan senandung syair-syair, lagu-lagu. Makanya lagu itu pada jemaah, ada lagu yang mungkin antum saja belum lahir, antum semua belum lahir, itu lagu sudah ada, sampai sekarang itu lagu masih terus disenandungkan oleh manusia, dikenang, maka disebut lagu nostalgia. Dan itu akan terus ada sampai hari kiamat. Lagu itu, orangnya telah mati, yang ngarang lagu telah mati, lagunya terus dinyanyikan oleh manusia. Itulah bahayanya. Maka kesesatan, penyimpangan, lafad-lafad yang isinya tidak benar, lalu diabadikan dengan syair-syair seperti itu, akan abadi. Ya. Seperti sholawatan yang tidak asing di telinga kita, karena tiap hari dikumandangkan dengan lagu-lagu yang beraneka ragam. Ya. Dan itulah musibah para jamaah, ya, ketika sesuatu perkara kebatilan dilakukan sehingga akan abadi. Dan yang paling naas adalah para penyanyi seperti itu atau para pencipta lagu. Kan itu termasuk nantinya tuh dosanya dosa jariah. Setiap orang menyanyikan, terus dosanya itu kepada dia tertransferkan otomatis ke alam kubur. Tertransferkan. Karena man sana fil Islam sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha. Siapa yang membuat sesuatu yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa, dan dosa orang yang mengamalkan, mengikutinya, dosa jariah. Dan naasnya penyanyi itu suka disanjung, disebut itu di tempat-tempat maksiat. Di diskotik misalnya, masa disebut nama ulama. Imam Syafi'i disebut di diskotik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari disebutnya tuh di masjid seperti ini, di majelis ilmu. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah. Jadi ulama itu selalu diulang-ulang namanya disebut, digandengkan bersama Allah, bersama Rasul di majlis-majlis mulia. Tapi yang seperti itu, ya, mari kita dengarkan sebuah lagu karya fulan bin fulan. Udah mati orangnya itu. Ya. Sebuah lagu yang sangat indah. Fulan bin fulan disebut namanya. Apalagi sudah sampai disebut raja, oh tambah musibah jemaah. Rajanya, biangnya, bahaya lagi. Ya.
Masih kelas teri sih lumayan, kecil mungkin. Rajanya musibah. Semoga Allah beri hidayah. Taib. Jadi ini bantahan kepada orang-orang yang berdoa menyeru kepada para wali, orang soleh. Ya. Nah, yang mana mereka itu bi anna haula'i al-mad'uin, mereka yang diseru tadi la yamlikuna li anfusihim dharra, tidak mampu untuk bisa mencegah mudarat bagi mereka, wala nafan, tidak bisa juga mereka mendatangkan manfaat. Wong mereka juga takut kepada Allah, mereka juga berharap surga Allah, rahmat Allah. Bagaimana dia akan bisa menyelamatkan orang lain dari azab Allah? Maka fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim, maka bagaimana mereka memiliki kekuasaan seperti itu untuk orang lain? Mereka sendiri butuh untuk dekat kepada Allah. Bagaimana mereka ingin menjamin orang supaya dekat dengan Allah? Yang kedua, pelajaran dari ayat bayanu syiddati khaufil anbiya, penjelasan tentang betapa kuatnya rasa takutnya para nabi kepada Allah, wassolihin, dan orang soleh. Karena mereka jemaah orang yang paling kenal, paling ma'rifat kepada Allah. Siapa yang lebih kenal dengan Allah, maka pasti akan lebih banyak, lebih besar rasa takutnya kepada Allah. Orang yang nggak takut kepada Allah, nggak takut mati, nggak takut dosa, nggak takut azab neraka, ya karena mereka nggak kenal secara benar-benar kenal dengan Allah. Ma'rifatullahnya lemah, ya. Makanya Rasul, para nabi, ya, paling takut kepada Allah. Ubayanu rojaihim li rahmati, dan penjelasan betapa mereka itu kaum yang sangat berharap kepada rahmat Allah. Maka para jamaah sekalian, orang-orang sufi bersenandung dalam syair-syair mereka bahwa mereka beribadah kepada Allah. Mereka mengatakan la na'budullaha bi tam'in ilal jannah wala bi khaufin ilan nar. Kami ibadah bukan karena ingin surga, kami ibadah bukan karena takut neraka. Kalau ibadah kami takut dengan neraka, maka masukkan kami ya Allah ke dalam neraka. Sampai gitu. Kalau ibadah kami berharap surga ya Allah, maka haramkan surga untuk kami. Demikian syair-syair mereka, orang-orang sufi. Jadi orang sufi itu prinsip ibadahnya hanya mahabbah, cinta saja. Dasarnya cinta. Maka kalau ibadah dasarnya takut saja, itu orang-orang haruri, orang-orang khawarij. Ibadah yang hanya roja saja, itu orang-orang murji'ah. Ibadah yang hanya mahabbah saja, itu orang-orang sufi. Maka ibadah yang dengan harap, dengan takut dan cinta, ini ibadahnya ahli sunnah wal jamaah. Taib, wal aslu istiwa'ul khauf wal roja. Hukum asal jemaah antara takut dan harap itu harus seimbang. Ini hukum asalnya. Karena demikian Allah mengatakan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka para nabi, orang soleh itu berdoa kepada kami kata Allah dengan harap dan takut, seimbang. Tapi di momen tertentu sesuai dengan konsekuensi, sesuai dengan tuntutan, maka terkadang al-khauf didahulukan atau dikedepankan, terkadang roja dikedepankan. Tergantung ala taqtadihi al-maslahah, tergantung kemaslahatan yang menuntutnya. Contoh, indal maut, ketika akan mati, maka yang harus kita dahulukan nughallibu janibar roja minal khauf. Kalau orang mau mati, maka yang didahulukan, didominankan adalah rojanya, bukan khauf. Kalau orang mau mati, ini tanamkan rojanya, harapnya kepada Allah, harapnya ampunan dan rahmat Allah. Jangan ditakut-takuti orang mau mati, ya ikhwan. Maka boleh orang mau mati itu boleh, yang diingatkan dengan kebaikan-kebaikan agar berharap rahmat Allah. Misalnya, ya fulan, kamu nih alhamdulillah seorang ahli sunnah, kamu tidak masuk aliran bid'ah manapun, maka berharaplah husnul khatimah. Kamu masya Allah sudah banyak bangun masjid, nah itu tidak masalah. Jadi dibesarkan harapannya. Jangan ditakuti, ya ikhwan, antum ini dosamu akeh loh. Sementara azab Allah itu, ya akhi wallah, azab Allah ini dahsyat, dahsyat. Sementara kamu keadaan seperti ini, cobalah kamu mikir, dosamu itu sudah. Oh jemaah, mati duluan itu, langsung qaid. Taib, wa inda
at-taubah wadz-dzunub. Demikian pula ketika orang bertaubat dari dosa-dosa, mana yang harus didahulukan? Hal taglibur roja amil khauf? Apakah didahulukan, didominankan roja atau khaufnya ketika taubat? Roja, karena kalau khauf nanti putus asa dari ampunan Allah, nggak mau taubat bisa jadi. Jelas ya? Terus kapan khaufnya? Ketika orang sehat, ketika harta banyak, dan ketika mau berbuat maksiat, maka tanamkan khaufnya supaya dia takut. Jangan roja. Orang mau berbuat dosa, tenang ya, wong Allah Ghafurur Rahim. Wis tak gampang dosa-dosa Allah engko ya kali jaluk sepuro, Allah itu Maha Pengampun, wis tenang ae. Oh, jemaah. Justru ancam siksa Allah dahsyat ya, antum bisa jadi dosa mati. Naudzubillah, husnul khotimah, naudzubillah, hati-hati. Jangan lakukan dosa sekecil apapun, hati-hati. Azab Allah dahsyat. La tandur ila sigoril maksiat, jangan lihat kecilnya dosa. Walakin dur ila man asait, tapi lihat kepada siapa engkau berbuat maksiat. Walaupun kecil, kepada siapa? Kepada Allah. Hati-hati. Takuti. Jadi jangan dibalik. Baik, sekarang ayat kedua. Wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ini ayat kedua yang menunjukkan tentang apa itu tafsir tauhid. Dan ingatlah, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani, bahwasanya aku, kata Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun, bahwasanya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ilalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali aku hanya nyembah kepada zat yang telah menciptakan aku, dan dia Allah yang akan memberi hidayah kepadaku. Ini surah Az-Zukhruf ayat yang ke-26-27. Ayat ini menunjukkan jemaah bahwa tauhid itu adalah, kan tafsir tauhid, tauhid itu adalah mengingkari, sebagaimana Ibrahim mengingkari sesembahan-sembahan yang batil sebagaimana disembah oleh ayahnya dan kaumnya. Itu tauhid. Jadi tauhid itu bukan sekedar yang penting kita nyembah Allah. Masalah orang menyembah siapapun, terserah. Yang penting kita tidak syirik. Dah. Orang mau nyembah selain Allah, tidak apa-apa. Jarno, sing penting kita tidak syirik. Tidak begitu jemaah. Kita harus membenci, bahkan kita harus mentahdzir, memperingatkan, bahkan kita harus menyatakan berlepas diri. Ya, makanya wajib kita kufur, mengingkari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Maka dalam Islam jemaah, toleran dalam urusan agama, dalam arti kita menghormati sampai ikut merayakan, melakukan, itu toleran yang kebablasan. Jadi toleran itu dalam urusan bukan agama, ya. Toleran itu dalam urusan dunia. Jangan salah kaprah lu. Bahasa kita toleransi beragama mungkin, cuman maknanya toleransi beragama yakni kita saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dalam urusan-urusan dunia walaupun beda agama. Tapi tidak boleh ta'awun dalam urusan din, agama. Ada orang kafir bangun tempat ibadah, kita bantu semen, kita bantu. Lah ya jemaah, dijaga gereja misalnya, tidak boleh. Sekarang ada mana itu dari mau ke Borobudur itu loh, dari mana itu? Biksu apa namanya yang gundul-gundul gitu? Itu Masya Allah, kalau negara pemerintah tidak masalah, itu urusan dia, berkewajiban menjaga orang kafir yang masuk ke negaranya. Tapi sebagai pribadi, sebagai golongan dan semisal, tidak ada hak untuk membantu ta'awun melancarkan urusan ibadah atau agama mereka. Jadi toleransi beragama maknanya kita bekerja sama, kita ta'awun, kita saling bantu-membantu, ta'awun, tolong-menolong dalam perkara-perkara keduniaan. Jelas ya? Tidak mengganggu dalam urusan agama, nah, tidak masalah kalau tidak mengganggu. Tapi tidak boleh saling tolong-menolong. Baik, makna al-ijmalil ayah. Makna ayat secara global, annahu yukhbiru subhanahu ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi. Allah mengkabarkan tentang hamba Allah, tentang Rasul Allah, tentang kekasih Allah, yaitu siapa? Nabi Ibrahim.
Allah mengkabarkan tentang Nabi Ibrahim dalam ayat ini, annahu tabara'a min kulli ma ya'budu abuhu. Berlepas diri setiap segala semua yang disembah oleh bapaknya wa qaumu dan kaumnya. Walaupun bapak, walaupun kaumnya, kerabatnya. Walam yastathni ila alladhi khalaqahu, dan Nabi Ibrahim di ayat itu menyebutkan tidak mengecualikan yang disembah kecuali hanya zat yang telah menciptakannya, yaitu siapa? Wa huwa Allah. Fa huwa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Itu hanya Allah yang dia ibadahi, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaitannya ini dengan bab tadi jelas sama ya? Jelas. Bahwa yang namanya tauhid adalah wajib apa jemaah? Berlepas diri dari kesyirikan dan mengesahkan Allah hanya Allah dalam beribadah. Makanya kata para ulama, hakikat tauhid adalah penggabungan antara penetapan dan penafian. Penetapan saja bukan tauhid, penafian saja itu kekufuran. Jadi mengatakan sesembahan adalah Allah itu salah, bukan tauhid ngomong begitu tuh. Hanya menetapkan atau mengingkari, menafikan. Misalnya la ilaha, ngomong la ilaha saja berarti tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada. Semua sesembahan batil, enggak ada, termasuk Allah, enggak ada sembahan kalau la ilaha. Atau ilallah saja, sesembahan adalah Allah, ini juga batil. Karena Abu Jahal pun mengatakan sembahnya adalah Allah. Maka harus ada dua rukun ini, penetapan dan penafian, yaitu apa? La ilaha dan ilallah. Enggak boleh la ilaha saja tanpa ilallah, enggak boleh ilallah saja tanpa la ilaha. Maka Nabi Ibrahim pun begitu dalam ayat kan, innani bara'un mimma ta'budun, ini la ilaha. Innani bara'un mimma ta'budun, ini makna la ilaha. Ilalladzi fatarani, ini makna ilalladzi fatarani, ini makna ilallah. Ya kan? Wa may yakfur bit taghuti, ini la ilaha. Wa yu'min billahi, ini ilallah. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran pun penuh dengan isi kandungan tauhid berupa penetapan dan penafian. Maka itu dua rukun tauhid, penetapan dan penafian. Maka kaidahnya adalah hakikatut tauhid al-jam'u bainan nafi wal isbat. Penetapan hakikat tauhid adalah al-jam'u, penggabungan antara penetapan dan penafian. Baik. Adzan, tonton. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Baik, para jemaah, kita simpulkan dulu ayat yang pertama di bab, dan ini bab yang sangat inti ya, tolong diperhatikan lagi. Bab ini bab yang sangat inti, bahkan hakikat kandungan kitabut tauhid ya, ini bab ini sudah, bab 5 ini selesai. Ya. Adapun bab setelah ini nanti penjelasan terhadap bab ini. Contoh-contohnya dan semisal itu berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk yang tidak mengagungkan Allah. Namun hakikat tauhid ada di bab ini. Yang pertama tadi apa? Ayat yang Al-Isra 57. Apa kesimpulan dari ayat itu berkaitan dengan bab ini? Tafsir tauhid apa? Bahwa makna tauhid adalah meninggalkan setiap yang dilakukan oleh orang musyrik berupa berdoa menyeru kepada orang-orang saleh. Jelas ya? Terus yang kedua tentang Nabi Ibrahim, bahwa di antara makna tauhid adalah berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Jelas ya? Karena ucapan Nabi Ibrahim di sini, innani bara'un mimma ta'buduna ila alladzi fatarani. Dan ini juga kita dapat faedah bahwa hakikat tauhid adalah penggabungan antara penetapan dan penafian dalam semua tauhid, hatta dalam nama dan sifat. Allah mengatakan tentang sifat,
Laisa kamitslihi syai', ini penafian. Wa huwa samiul basir, ini penetapan. Yani menafikan sifat-sifat yang tercela bagi Allah. La ta'khudhu sinatun wala naum, Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Sifat tercela dinafikan. Sifat dolim, sifat mati, sifat bodoh, sifat lemah, sifat khianat, ini semua sifat Allah secara salbi yang harus dinafikan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan ketika menafikan sifat Allah, wajib menetapkan lawannya. Allah tidak mati karena sempurna hidupnya. Allah tidak bodoh karena sempurna ilmunya. Allah tidak lemah karena sempurna kekuatannya. Demikian. Wajib menetapkan lawannya sebagai bentuk kesempurnaan. Baik, kita ambil pelajaran dari ayat ini. Ma yustafadu minal ayat. Awalan, anna ma'na la ilaha illallah, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu, mengesahkan Allah dengan memurnikan ibadah kepada Allah, wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu, dan berlepas diri dari setiap peribadatan kepada selain Allah. Jadi kita ini harus benci, harus marah kalau Allah disekutukan. Maka kalau ada kesyirikan, praktek kekufuran, tidak boleh orang muslim biasa-biasa saja, tidak apa-apa, enggak boleh. Kita harus marah, harus berlepas diri. Salisan, yang ketiga, masyru'iyatu at-tabarri, disyariatkannya untuk berlepas diri min a'da'illah, dari musuh-musuh Allah. Walau kanu aqraban nas, walaupun mereka sedekat-dekatnya orang kepada kita, kerabat, bapak, anak, hubungan kerabat, hatta istri, jemaah, hatta istri. Kan boleh orang Islam kawin sama Nasraniyah atau Yahudiyah, boleh. Nah, dia boleh mencintai secara tabiat manusiawi sebagai suami kepada istrinya, tapi wajib menanamkan kebencian dalam urusan agama. Maka hatta suami istri tidak boleh ada toleransi dalam agama. Toleransi, ta'awun dalam urusan-urusan rumah tangganya. Maka istrinya kalau minta diantar ke tempat ibadahnya, justru suami harusnya bisa berkuasa, bisa melarangnya. Justru itulah tujuan. Kenapa kalau laki dibolehkan nikah dengan orang kafir, tapi wanita muslimah mutlak kafir manapun haram? Karena laki-laki ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Karena justru tujuannya dalam rangka dakwah. Oleh karena juga kenapa Allah halalkan ahlul kitab, karena banyak persamaannya. Sisi akidahnya banyak kesamaan. Sama-sama percaya adanya surga neraka, adanya alam akhirat, percaya kepada Allah, percaya kepada para nabi, para malaikat. Ada banyak sisi kesamaan sehingga memudahkan untuk dakwah. Beda kalau wanita yang nyembah dewa, nggak nyambung antum dakwah. Antum ngomong malaikat, dia ngomong dewa. Antum ngomong jannah wan nar, dia ngomong nirwana. Podo aja. Ya, nggak nyambung itu loh cuma. Tapi kalau sama ahli kitab nyambung. Ya. Jadi kalau dialog, diskusi bisa nyambung. Hujahnya juga sama-sama dia punya kitab. Ya. Kita pun mengimani kitab-kitab mereka sebelum tahrifnya, sehingga ada ketersambungannya. Ya. Jadi masyru'iyatu at-tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nas, disyariatkan untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Jadi istrinya itu sekaligus musuhnya dalam agama. Bisa hidup, makanya kita pun bisa berdampingan hidup dengan musuh-musuh kita. Ya. Jadi memang Allah yang memerintahkan untuk kita menjadi musuh. Nah, cuma Allah memerintahkan berbuat baik. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi. Allah sendiri yang memerintahkan untuk menjadikan mereka sebagai musuh. Ya. Jadi ini tidak bertolak belakang, cuma karena porsi musuh dalam urusan din agama dan porsi baik dalam urusan apa? Urusan dunia, urusan muamalah. Nah, kemudian para jemaah, ada sebuah pertanyaan. Ya.
Dan ini juga sebagai syubhat yang perlu antum jawab kalau ada yang mengatakan kepada antum. Katanya takwil itu tidak boleh. Sehingga aliran-aliran yang mentakwil sifat Allah, ya kan, itu dianggap sesat. Seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, mereka mengatakan tangan Allah yakni bukan tangan tapi kekuatan atau nikmat. Wajah Allah yakni pahala. Ya, marah Allah yakni iradatus sawab. Marah Allah iradatul iqab. Ridho Allah maknanya bukan ridho tapi iradatus sawab. Itu takwil. Lalu kita ahli sunnah juga mengatakan ketika Allah berfirman bahwa ma'akum aina makuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu antum artikan apa jemaah? Al-jawab ilmu. Allah tahu dimanapun kalian berada. Ya, Allah bersama hamba. Allah bersama hamba. Dan makna Allah bersama hamba, kalau secara umum maknanya ini ilmu. Kalau Allah bersama orang yang sabar misalnya, itu maknanya khusus dukungan, pertolongan Allah, kan begitu maknanya. Tapi kalau umum, ma'iyah, maka kebersamaan Allah itu ada dua dengan makhluk. Satu kebersamaan umum itu ilmu Allah. Allah tahu dimanapun kalian berada. Apalagi ayat ditutup dengan di surah Al-Hadid ayat 4 ya ikhwan. Antum lihat. Di surah Al-Hadid ayat 4 Allah tutup ayat dengan apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah melihat apa yang kalian lakukan. Dari antara makna melihat adalah Allah tahu. Di antara maknanya. Taib, lalu mereka nanti akan mengatakan, lah antum sendiri mentakwil. Jelas ya? Antum sendiri mentakwil. Lalu kenapa kami dilarang takwil? Ente sendiri mentakwil. Jawabannya sangat gampang sekali. Sangat mudah dan sangat gampang sekali. Dengan menggunakan kaidah. Apa kaidahnya coba? Kaidahnya adalah, tolong dipahami saja, jangan ada yang mencatat, tolong fokus untuk menjawab syubhat ini. Syubhat ini, katanya nggak boleh takwil, kalian mentawil, itu takwil namanya. Baik, sabar. Kaidahnya adalah tafsiru syai' bilazimihi ma'al imani bi aslihi tawdihun wa bayanun, wa tafsiru syai' bilazimihi ma'al kufri ma'al juhudi bi aslihi ta'tilun wa tahrifun. Ini kaidahnya. Artinya jemaah, menafsirkan sesuatu, mentakwil maknanya, menafsirkan sesuatu dengan konsekuensinya, dengan keharusannya, dengan kelazimannya, dengan menetapkan sifat asalnya, maka ini adalah justru taudihun wa bayanun. Ini justru penjelasan ini yang hak, yang benar. Tapi menafsirkan sesuatu dengan kelazimannya, walaupun dengan kelazimannya, keharusannya, namun mengingkari pokoknya, mengingkari sifat pokoknya, maka ini adalah pengingkaran, maka ini adalah penyelewengan. Contoh jemaah, Asy'ariyah ketika mengatakan tangan Allah adalah kekuatan, kekuasaan atau nikmat, betul? Mereka ingkari tidak tangan Allahnya yang hakiki? Ingkari tidak? Ingkari. Berarti Allah tidak punya tangan. Terus itu tangan apa? Kekuatan, bukan tangan, bukan. Ketika mengatakan Allah punya wajah, kata mereka bukan wajah, tapi pahala. Maka ketika mereka mentakwil, menafsirkan wajah dengan pahala, menafsirkan tangan dengan nikmat atau kekuatan, mereka mengingkari atau menetapkan sifat asalnya, yaitu sifat tangan dan sifat wajah. Mengingkari tidak? Mengingkari. Maka ini ta'til. Berarti ini penolakan terhadap sifat, dan ini tercela dan haram. Sekarang ahli sunnah, jemaah, ahli sunnah ketika mengatakan kebersamaan Allah dengan makhluk dimanapun makhluk berada, kata ahli sunnah apa? Ilmu. Apakah ini takwil? Ya, dengan kelazimannya,
Karena memang itu yang ditunjukkan. Namun kita dengan mengatakan ini ilmu, kita tetap menetapkan sifat ma'iyah Allah secara hakiki. Maka seandainya saya ulangi lagi seandainya dan seandainya ada ahli sunnah yang mengatakan tangan Allah adalah kekuatan dan nikmat sebagai konsekuensi dari Allah yang punya tangan secara hakiki, maka ini tidak masalah. Tidak masalah antum katakan tangan Allah maknanya nikmat sebagai konsekuensi nikmat Allah dari tangan Allah secara hakiki, tidak masalah seandainya ada yang mengatakan itu. Jelas. Maka kita katakan ilmu, kita tidak hanya mengatakan ilmu ketika Allah berfirman dimanapun kalian berada aku bersama kalian, tidak sekedar ilmu, tapi kita menetapkan kebersamaan Allah secara hakiki dengan makhluk secara hakiki. Allah turun, kata Asy'ari yang turun bukan Allah tidak turun, yang turun rahmatnya. Seandainya antum ahli sunnah mengatakan Allah turun dengan membawa rahmatnya, Allah turun dengan membawa rahmatnya, dan antum menetapkan yang turun adalah Allah secara zatnya, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu mengatakan yang turun bukan Allahnya tapi rahmatnya tok. Itu loh yang tidak boleh. Antum mengatakan Allah turun, rahmatnya juga turun, iya tidak masalah. Tapi juga zat Allah harus dikatakan turun, sebab Nabi bersabda yanzilu rabbuna, Allah turun. Berarti intinya takwil itu ada yang boleh seandainya memang sesuai dengan kelazimannya dan memang menetapkan sifat pokoknya. Jelas jemaah? Sifat pokoknya. Paham nggak sampai di sini kira-kira? Jadi tidak masalah takwil itu. Takwil tidak masalah. Dan Imam Malik mengatakan Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu di langit namun ilmunya di mana-mana. Tidak masalah. Ya, jadi memang ditafsirkan Allah bersama kalian apanya? Ilmunya. Intinya menafsirkan sesuatu dengan kelaziman. Apa maksud kelaziman? Mungkin antum kurang begitu ngeh juga. Apa maksud kelaziman? Menafsirkan yang sesuai dari sisi bahasanya jemaah atau tuntutannya sesuai. Contoh, menafsirkan tangan dengan nikmat dan kekuatan itu masih cocok dengan bahasa. Jelas jemaah? Makanya ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah ketika mengatakan tangan Allah adalah nikmat, kekuatan. Tidak. Tapi seandainya ada orang yang menafsirkan tangan Allah adalah gunung, tangan Allah adalah laut, ini tafsir nyambung enggak? Tafsir ini tidak nyambung, sehingga orang yang mengatakan tangan Allah adalah gunung ini dikafirkan oleh ulama. Kan berarti jelas-jelas bukan karena takwil yang musawiglis bil lughatil arabiyyah. Jelas? Makanya ahlu takwil Asy'ariyah dan semisal itu mereka dalam mentakwil memang dari sisi bahasa ada ketercocokan, cuman itu takwil yang batil karena mereka ingkari apanya? Sifat hakikinya. Jadi Allah itu tidak punya tangan karena tangan itu kekuatan toh. Kalau kita Allah punya tangan hakiki, lalu dari konsekuensi Allah punya tangan, punya kekuatan enggak? Nah, dari konsekuensi Allah punya tangan, punya nikmat enggak? Nah, enggak masalah. Jadi tetapkan secara hakikinya Allah alam. Cukup jemaah? Subhanakallahumma. Fadhal. Gimana? Tauhid mulkiyah. Sebenarnya pembagian tauhid mulkiyah ini pembagian yang bid'ah ya. Karena pembagian ini mulkiyah itu masuk kepada rububiyah kan. Karena rububiyah itu Allah yang berkuasa menciptakan, mengatur. Mulkiyah berarti masuk di tauhid rububiyah. Tidak ada pembagian mulkiyah. Pembagian mulkiyah ini muncul dari golongan-golongan kelompok-kelompok harokah. Ya, ada istilah tauhid mulkiyah. Jadi mereka seolah-olah tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah, lalu dipahamkan kepada hak untuk berkuasa, hak untuk membuat undang-undang. Akhirnya tujuan mereka untuk mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Sehingga ada lagi tauhid hakimiyah, ya, tauhid mulkiyah, tauhid hakimiyah. Maka ini pembagian yang tidak benar.
Adapun mensifati Allah dengan mulkiyah, maka memang demikian. Nama Allah Malik. Al-Malik itu nama Allah. Namun nama yang mustarak makhluk pun dinamai Malik. Jadi Allah namanya Al-Malik, maka Abdul Malik boleh. Karena itu nama Allah. Malik saja boleh. Tanpa pakai Abdun. Karena Malik itu makhluk boleh dinamai dengan itu dan Allah pun bernama itu. Apa artinya? Sifat mulkiyah. Sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sifat mulkiyah benar, cuma tauhid dibagi lagi menjadi ada tauhid mulkiyah, tauhid hakimiyah, nanti ada tauhid solatiyah, tauhid zakatiyah, tauhid dan macam-macam ibadah-ibadah yang banyak nantinya. Nah, cukup? Taib. Oh iya. Taib, ada dua pertanyaan kayaknya. Ibadah seperti apa yang pada saat itu ya, seperti khauf dan roja harus seimbang, tidak dominan salah satunya. Ibadah apa? Ya semua jenis ibadah, ya seperti ibadah kita, sholat kita harus seimbang antara roja dan khauf kita. Cuman pada momen tertentu saja yang berkonsekuensi atau yang menuntut adanya kemaslahatan di situ, seperti tobat tadi. Sebab kalau diseimbangkan, maka nanti bisa jadi dia putus asa dari rahmat Allah. Jadi harus didominankan supaya tidak putus asa. Demikian. Jadi tidak banyak. Karena al-aslu, hukum asal, yakni semua yang dominan itu ya seimbang. Cuman dalam ibadah-ibadah tertentu saja. Seperti tobat, seperti orang ketika mau mati. Mana dalilnya mau mati itu harus roja, mau mati. Mana dalil kalau orang mau mati tanamkan rojanya. Nabi mengatakan la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidak boleh, janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ini kan roja, berbaik sangka kepada Allah itu roja, jemaah. Baik. Apakah ada kaidah kapan khauf dominan, kapan roja dominan, dan kapan khauf dan roja seimbang? Apa kaidah tadi? Ya, kaidahnya kan itu tadi disebutkan. Kaidahnya adalah bunyinya begini. Al aslu istiwa'u bainal khaufi war roja illa idza kana taqdat iqtadatil maslahatu tarjiha ahadihima. Illa idza kanat iqtadati al-maslahatu tarjiha ahadihima. Itu bunyi kaidahnya. Yaitu hukum asal antara takut dan roja adalah seimbang kecuali idza kanat iqtadatil maslahatu, kecuali kalau maslahat menuntut tarjiha ahadihima, untuk mendominankan, untuk merojihkan salah satu dari keduanya, imma al-khauf imma roja. Itu kaidahnya. Baik, Allah a'lam. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.